Halo, selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Pak Hamja. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi tentang potensi kemaritiman Indonesia. Yuk, langsung aja kita simak penjelasannya berikut. Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas dan banyak menyimpan kekayaan alam. Luas wilayah lautan di Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, sekitar sebesar 18% dari terumbu karang dunia yang ada di Indonesia, dan diperkirakan lebih dari 2.500 jenis ikan dan 590 jenis karang hidup di dalamnya. Tetapi belum banyak dipahami betul nilai bagi bangsa Indonesia. Dengan potensi fisik tersebut, tentu kita harus bangga dan mampu mengelolanya dengan baik untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Sumber daya laut mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Laut merupakan air asin yang mendiami suatu cekungan, sedangkan laut yang sangat luas disebut lautan atau samudra. Terdapat 4 samudra di dunia, yaitu Samudra Atlantik, Samudra Pasifik, Samudra Hindia, dan Samudra Arktik. Adapun beberapa contoh laut, yakni Laut Jawa, Laut Sulawesi, dan Laut Banda. Pengaruh langsung laut dapat diketahui dari sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, seperti ikan, energi, dan sumber daya mineral. Pengaruh tidak langsung perairan laut adalah terkait dengan siklus hidrologi. Indonesia merupakan negara yang sebagian besar wilayahnya perairan. Potensi laut di Indonesia merupakan anugerah terbesar yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita patut bersyukur dan bangga atas potensi tersebut. Negara Indonesia juga dinamakan Nusantara. Ini karena terdiri atas pulau-pulau yang disatukan oleh perairan yang sangat luas. Sebelum bangsa barat seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris menjadi para penguasa samudra, nenek moyang bangsa Indonesia sudah menjadi penguasa yang amat handal. Mereka menjelajahi tempat-tempat yang jauh dengan kapal pinisi. Jejak laut Indonesia dapat ditemukan di Pulau Madagaskar, benua Afrika, hingga Kepulauan Hawaii. Selain itu, para nenek moyang kita juga telah sampai di Australia, bahkan Selandia Baru, untuk menghadapi era perdagangan laut. Nenek moyang kita membangun kapal-kapal besar yang mampu memuat barang-barang dagangan sebanyak-banyaknya sekaligus kokoh di lautan. Kejayaan masa lalu nenek moyang kita yang mampu memanfaatkan lautan sebaik-baiknya harus tetap dijaga dan perlu menjadi contoh demi kesejahteraan bangsa, karena laut adalah masa depan bangsa Indonesia. Mengapa demikian? Dengan wilayah yang sebagian terdiri atas lautan, kejayaan bangsa Indonesia ini di masa depan sangat bergantung pada pemanfaatan potensi kelautan atau potensi maritim. Oke, selanjutnya kita akan membahas pantai dan pesisir. Pantai adalah sebuah bentuk geografis yang terdiri atas pasir dan terdapat di daerah pesisir laut atau bagian daratan yang dekat dengan laut. Indonesia merupakan negara yang memiliki pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Panjang garis pantai Indonesia ini tercatat sebesar 99.030 km. Berikutnya, pesisir adalah bagian permukaan bumi yang terletak antara pasang naik dan pasang surut air laut. Waktu pasang naik, pesisir tertutup oleh air laut, dan pada saat pasang surut air laut, pesisir nampak berupa daratan. Oleh karena itu, pesisir sama panjangnya dengan pantai. Lebar pesisir ini tidak sama untuk semua pantai, tergantung pada jenis pantainya. Pada pantai-pantai yang sangat lebar atau landai dapat mencapai beberapa puluh meter. Pada waktu pasang surut, pesisir nampak terbentang memanjang sepanjang pantai dan merupakan bentangan pasir yang sangat indah, sehingga dapat dijadikan salah satu objek wisata pantai.
Potensi-potensi sumber daya alam di daerah pesisir yang dapat dimanfaatkan antara lain sebagai berikut, yaitu estuari, yakni daerah pantai, pertemuan antara air laut dan air tawar, yang berpotensi sebagai daerah penangkapan ikan yang baik. Potensi sumber daya alam di daerah pesisir yang dapat dimanfaatkan lainnya yaitu sebagai berikut. Hutan mangrove, yaitu ekosistem yang tingkat kesuburannya lebih tinggi dari estuaria, berpotensi untuk mendukung kelangsungan hidup biodata laut. Potensi sumber daya alam di daerah pesisir lainnya yakni padang lamun, yaitu tumbuhan berbunga yang beradaptasi pada kehidupan di lingkungan bahari dan berpotensi sebagai habitat utama ikan duyung, bulu babi, penyu hijau, ikan baronang, kakatua, dan teripang. Potensi sumber daya alam di daerah pesisir berikutnya yaitu terumbu karang, merupakan ekosistem yang tersusun dari beberapa jenis karang batu dan berpotensi sebagai tempat hidup beraneka ragam biodata perairan. Potensi sumber daya alam di daerah pesisir lainnya yaitu pantai berpasir, berpotensi karena memiliki nilai pariwisata sebagai tempat hidup moluska. Akan tetapi, pantai berpasir atau dinamakan juga pesisir merupakan daerah yang rawan terhadap proses abrasi serta kerusakan yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia. Oleh sebab itu, harus dilestarikan fungsinya. Potensi kemaritiman Indonesia lainnya adalah ekosistem laut. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi. Maksud dari ekologi ini adalah suatu tempat atau habitat yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Ekologi sistem laut memiliki peranan yang sangat penting bagi rakyat Indonesia dan juga bagi masyarakat dunia dalam skala besar. Berikut ciri-ciri ekosistem laut. Pertama, memiliki luar 2/3 wilayah bumi atau sekitar 70-80%. Kedua, kadar mineral yang sangat tinggi dan didominasi oleh garam sebanyak 55%. Yang ketiga, terdapat variasi suhu di permukaan air dan wilayah yang lebih dalam lautan. Nah, para ilmuwan membagi wilayah laut tersebut ke dalam beberapa zona atau daerah, antara lain sebagai berikut. Zona atau wilayah litoral disebut juga dengan nama titik pasang surut. Wilayah ini merupakan bagian laut yang berhadapan langsung dengan daratan. Pada bagian ini, radiasi matahari, salinitas, dan juga variasi temperatur memiliki pengaruh yang cukup berarti pada titik litoral ini. Adapun makhluk yang menempati wilayah ini antara lain ganggang, binatang laut, teripang, cacing laut, kepiting, dan masih banyak lainnya. Pembagian wilayah laut berikutnya adalah zona atau wilayah neritik, merupakan bagian laut yang cukup dangkal dan masih dapat ditembus oleh cahaya matahari hingga ke dasarnya. Adapun kedalaman titik lautan ini maksimal 200 meter. Adapun makhluk hidup yang menempati wilayah ini adalah nekton, plankton, neston, dan beragam jenis lainnya. Pembagian wilayah laut berikutnya adalah zona atau wilayah batial, atau disebut juga titik remang-remang, dengan kedalaman antara lain 200 sampai 2000 meter di permukaan laut. Wilayah yang hidup di titik ini adalah nekton. Dan wilayah laut yang terakhir adalah zona atau wilayah abisal, yaitu titik wilayah laut dengan kedalaman lebih dari 2000 meter. Wilayah ini gelap, tak bisa ditembus oleh cahaya matahari, dan juga tidak dihuni oleh organisme produsen. Potensi kemaritiman Indonesia yang terakhir adalah permasalahan pengelolaan kekayaan sumber daya laut. Kondisi perikanan dunia saat ini dapat dikatakan sangat mengkhawatirkan. Tanpa adanya konsep pengolahan berbasis lingkungan, dikhawatirkan sumber daya yang sangat potensial, sehat, dan murah akan terancam. Kondisi ini tidak terlepas dari semakin terancamnya kehidupan biodata laut dan lingkungan perairannya.
Dengan demikian, sangat diperlukan upaya pengolahan sumber daya perairan secara bijak dan konsisten untuk menjaga kelestariannya. Hal ini terutama dalam menjaga keseimbangan antara biodata dan abiodata. Menurut Sujiran tahun 1984, jaga keseimbangan karena organisme perairan sangat membutuhkan lingkungan perairan yang sesuai. Organisme tersebut juga sangat terpengaruh dengan perubahan kondisi lingkungan. Perubahan kondisi lingkungan ini meliputi temperatur air, salinitas, atau kadar garam air tersebut. Berikut adalah beberapa faktor utama yang mengancam kelestarian sumber daya keanekaragaman hayati laut, yaitu yang pertama adalah over exploitation, yaitu pemanfaatan atau pengambilan sumber daya laut yang sangat berlebihan. Yang kedua, penggunaan teknik dan peralatan penangkapan ikan yang merusak lingkungan. Yang ketiga, perubahan dan degradasi habitat. Yang keempat, pencemaran. Yang kelima, introduksi spesies asing. Yang keenam, konversi kawasan menjadi peruntukan pembangunan lainnya. Yang terakhir, perubahan iklim global serta bencana alam. Tadi itu adalah beberapa poin yang menjadi ancaman kelestarian sumber daya keanekaragaman hayati laut di Indonesia. Karena potensi sumber daya perairan, terutama perikanan laut Indonesia, sangat besar. Meskipun demikian, ternyata semua potensi belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan luas perairan Indonesia itu mencapai 5,8 juta kilometer dan potensi kelestarian sumber daya ikan sebanyak 6,4 juta ton dalam 1 tahun. Tingkat pemanfaatan yang baru bisa dilakukan hanya sebesar 5,5 juta ton per tahun. Potensi kemaritiman Indonesia lainnya yaitu pelestarian kekayaan sumber daya laut. Kegiatan pelestarian dapat dilakukan dengan gerakan penyadaran masyarakat melalui pendidikan dan berbagai program lainnya. Penggunaan potensi sumber daya alam yang seimbang dengan kegiatan pelestarian akan menjadi kemudahan bagi masyarakat itu sendiri dan bisa dirasakan oleh anak cucu kita secara turun-menurun. Menjaga kelestarian sumber daya alam bisa dilakukan dengan kearifan lokal seperti yang dilakukan oleh suku-suku di pedalaman. Nah, salah satu contohnya suku pedalaman itu ada di daerah Tablanusu, di daerah Papua. Mereka menjaga sumber daya lautnya secara adat. Secara rutin, sejumlah areal terutama daerah terumbu karang yang ditutup melalui serangkaian upacara adat. Penutupan areal dilakukan dari 1 tahun hingga 2 tahun. Menjaga kelestarian kekayaan sumber daya laut juga dapat dilakukan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan di laut, di pantai maupun di sungai. Karena sungai adalah aliran air yang akan bermuara ke laut. Jika air sungai kotor, maka laut juga ikut kotor. Yang kedua, tidak membuang limbah pabrik ke laut. Yang ketiga, tidak memakai pukat harimau atau bom dalam menjaring ikan. Hal ini akan melestarikan dan menjaga populasi ikan tetap seimbang. Yang keempat, tidak menyentuh terumbu karang saat sedang menyelam di laut. Yang kelima, tidak membunuh hewan yang terancam punah di lautan. Yang ketujuh, melakukan penanaman kembali terumbu karang. Dan yang ke-8, memberikan sanksi tegas pada pelaku pengerusakan hewan laut tersebut. Oke, kiranya itu yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Jangan lupa PowerPoint yang sudah Bapak lampirkan di psikologi itu ditulis ke buku catatan. Kita bertemu di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih.